Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang maha agung, yang menggenggam segala yang diciptakannya, terlebih kita sebagai manusia hambanya yang syarat dengan segala kekurangan, kedoifan. Alhamdulillah, dengan petunjuk Allah lewat ayat-ayatnya sehingga menggetarkan hati, tumbuh keyakinan, yakin atas segala kemurahan Allah melalui berbagai amalan sunnah, terlebih fardunya, dengan satu harapan Allah menganugerahkan kepada kita berbagai karunia, kebaikan, kelebihan, keistimewaan. Terkhusus bagi ini, setelah sama-sama kita menghambakan diri, menghibah atas kemurahannya, merunduk dalam ruku dan sujud, lalu dilanjutkan dengan kajian menambah pengetahuan dengan harapan meningkatnya ketakwaan kepada Allah dan semakin kuatnya harapan untuk memperoleh keridhaan. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah kepada junjungan kita, kekasihnya Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amat sangat diharap kelak di hari kiamat kita layak memperoleh syafaat. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, aroma Ramadan semakin terasa di masjid-masjid, mempersiapkan segala program dan kegiatannya, karena di bulan itu yang dinanti, dirindukan oleh hamba-hamba beriman, termasuk oleh kita semua. Keistimewaan yang paling khusus adalah merupakan kesempatan dileburnya, dihapus, dibersihkannya dari segala dosa dan kesalahan. Atas keistimewaan itu, maka bagian peribadatan atau bidang imarah menyusun program pendekatan kepada umat, kepada jamaah, agar benar-benar punya kesiapan saat menjelang atau masuknya bersanding bersama dengan bulan suci Ramadan, dengan istilah tarhib Ramadan. Pembekalan terkhusus sebagai persiapan pagi ini, tema yang akan kita ikuti bersama adalah tarhib Ramadan dengan at-tawabin, atau dengan perenungan, lalu dikemas dengan satu amalan yang disebut dengan taubat atau at-tawabin. Tema ini adalah tema yang lepas, tema umum, namun memiliki manfaat yang sangat besar, karena jarang membuat sebuah kaifiat dari satu proses pola atau cara bagaimana bertaubat kepada Allah. Sedangkan bertaubat itu adalah
merupakan kewajiban batiniyah, kewajiban hati yang harus dilakukan oleh kita setiap saat. Karena sesungguhnya manusia syarat dengan kelemahan, kesalahan, kealfaan, kehilapan. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, lupa, dosa, kekurangan. Atas dasar itu maka diperintahkan oleh Allah agar setiap waktu sebelum ajal datang menjemput selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat sebagai penghantar, karena di pagi ini kita akan sama-sama menyatukan hati, bermohon kepada Allah untuk mendapatkan anugerah rahmatnya berupa keampunan dosa. Mudah-mudahan sebesar apapun dosa kesalahan kita, kehilafan kita masa lalu hingga saat ini, dengan sama-sama bermunajah, beristighfar, berzikir, mendapatkan maghfirah dari Allah. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-8 dibaca tadi oleh Imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian penuh kesadaran, kemudian merasa menyesali, mengakui, dan berniat sekuat-kuatnya untuk memperbaiki diri, tidak akan kembali kepada dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Itu motivasi atau niat yang kuat. Namun syarat dengan kelemahan, bisa lemah iman, bisa lemah ilmu, sewaktu-waktu bisa kembali lagi kepada dosa yang diperbuat. Namun pada saat kita menyatakan diri kepada Allah, yaitu yang disebut dengan bertaubat, maka dari mulai niat untuk tidak kembali, menyesali, lalu memohon kepada Allah atas keampunannya, tubu ilallah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ada kesungguhan di dalam diri kita tuh, ada kesungguhan di dalam niat, di dalam hati, bahwa kita ingin menjaga diri, jangan sampai terjerumus lagi kepada dosa-dosa atau kepada kesalahan, kepada maksiat. Kesungguhan yang kuat, taubatan nasuha. Dengan itu ada satu harapan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Dengan jalan itu, dengan jalan pertaubatan, Allah kiranya menghapus, membersihkan segala dosa kesalahan, bahkan Allah itu menutupi, sehingga kelak di yaumut taghabun, ketika dinampakkannya segala perbuatan manusia, sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya, terutama dari kesalahan itu, ada yang disembunyikan oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dengan dirinya. Wa yukaffiru ankum sayiatikum. Dan begitu ingin kita dengan jalan pertaubatan kepada Allah itu, kelak wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, lebih-lebih diberikan kegembiraan oleh Allah
sebagai balasan kepada orang-orang yang baik, di antaranya yang memperbaiki diri dengan taubat, dimasukkan ke dalam surga, di mana di dalam surga itu ada sungai yang mengalir. Dan di hari itu yang terpenting adalah yauma la yukhzillahul nabiy wallazina amanu ma'ahu. Tidak akan menghinakan Allah kepada para nabi dan yang mengikutinya. Itulah anugerah, keagungan, kebahagiaan yang terbesar ketika dihimpun di hadapan Allah. Lalu Allah tidak akan menghinakan kepada para nabi kekasihnya dan yang mengikutinya. Insya Allah kita di dalamnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Kemudian mereka, para nabi dan orang-orang yang beriman yang mengikuti para nabi, memancarkan cahaya dari dirinya di antara mereka-mereka yang berdosa, yang ingkar, yang kufur. Lalu mereka yang berdosa itu yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Memohon kepada Allah saat ada dalam kegelapan, sedangkan para nabi, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang beriman yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh para nabi, mereka merasa bahagia, merasa senang. Mereka tidak kesulitan, mereka tidak menderita, karena sesungguhnya dari diri mereka terpancar cahaya, cahaya kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang berdosa dalam kegelapan, saat itu lalu seraya bermohon kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, berikan kami cahaya agar kami dalam melangkah tidak kesulitan, tidak dalam kegelapan, tidak dalam kekhawatiran, kebingungan, ketakutan. Tidak seperti itu. Waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami ini saat itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Engkau adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebelum hari itu, maka Allah bentangkan kesempatan-kesempatan untuk kembali hambanya ke sisi Allah, untuk mendapatkan rahmat berupa magfirah, berupa keampunan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat tentunya. Inilah sebagai penguatan ya dengan ayat Allah bahwa taubat itu merupakan perintah dan wajib hukumnya setiap saat. Ya, setiap saat muncul amalan dari diri kita selain sholat, ya, kemudian selain sabar, selain ridho, selain ikhlas, itu harus muncul juga setiap waktu, lebih-lebih di waktu tertentu gitu. Sengaja ya mempersiapkan diri. Salah satunya ada dikaitkan kepada ibadah sholat, yaitu sholat sunnah taubat. Secara khusus memang sholat ini ibadah unggulan, ibadah yang lebih afdol dari ibadah-ibadah yang lain. Itu sholat, sehingga diarahkan kepada sholat. Segala kepentingan diarahkan kepada sholat. Di antaranya kepentingan kita ingin diampuni dosa, maka dihubungkan kepada sholat. Kayaknya jarang gitu ya sholat sunnah taubat, jarang. Lebih sering sholat sunnah hajat, itu ya, lebih sering sholat sunnah hajat, karena antara kesadaran kepada pengakuan dosa dan tuntutan kebutuhan itu jauh lebih besar kebutuhan yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga sering
sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat dibanding dengan sholat sunnah taubat. Yang lebih banyak dilakukan oleh kita itu sholat sunnah duha, begitu ya, kaitan dengan rezeki, dengan kemudahan urusan-urusan hajat. Padahal taubat juga itu sesuatu yang penting. Karena dengan diampuni dosa dikeluarkan kita dari kesulitan. Manfaat sholat sunnah taubat itu juga ada ke yang lainnya gitu, ke kepentingan kita. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa, maka Allah jangankan soal urusan dunia, surga aja disediakan oleh Allah. Itulah diantaranya ya. Kalau urutannya dalam konsep pertaubatan itu praktisnya beristighfar, kemudian berzikir kepada Allah. Zikirnya apa? Zikirnya apa saja. Berzikir, ini simpelnya begitu. Ketika saya ingin bagaimana cara terapi taubat itu, terapi batin untuk membersihkan dosa seperti apa? Terlebih dahulu berwudu, begitu ya, berwudu, dan bahkan ada kesunahan sunnah mandi besar, ya, sunnah mandi besar, kemudian berwudu dengan sempurna, lalu sholat sunnah taubat seperti sholat sunnah yang lainnya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, persis seperti sholat sunnah mutlak, bisa ditunaikan di waktu siang, kemudian di waktu malam, yang paling afdol di 2/3 malam. Ya, siang juga boleh sholat sunnah taubat, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Ya, sholat sunnah taubat tidak boleh dilakukan seperti sholat sunnah mutlak di waktu ketika terbit fajar sampai terbit matahari, lalu beranjak dalam perkiraan atau takdiron 1 tumbak. Itu tidak ada sholat sunnah mutlak di situ, termasuk sholat sunnah taubat. Ketika matahari di tengah-tengah, lalu kemudian setelah waktu asar sampai waktu maghrib dengan terbenamnya matahari sempurna, nah, di situ tidak ada sholat sunnah mutlak, termasuk sholat sunnah taubat. Boleh dilakukan siang hari, di malam hari terlebih afdolnya ya di 1/3 malam. Lalu kemudian bermohon kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan istighfar, dengan satu pengharapan. Ya, banyak kalimat-kalimat yang bisa dibaca oleh kita, tetapi keutamaan daripada istitobah atau permohonan keampunan itu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh ditambahkan min jami'il ma'asi waz-zunub. Itu diulang-ulang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi waz-zunub. Ya Allah, berikan aku jalan taubat, keampunan, karena tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang maha berdiri sendiri, maha hidup, dan aku bertaubat kepadamu dari segala dosa dan kesalahan. Zunub, segala dosa dan kesalahan. Diulang-ulang paling tidak 30 kali, 70 kali, 100 kali yang dicontohkan oleh Rasulullah. Atau boleh juga astagfirullahalazim, 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 dibarengi dengan rasa. Rasa itu apa? Rasa kesadaran, pengakuan hamba yang banyak dosa. Bila perlu didata dosanya itu, masa lalu yang masih terekam di memori,
dosa besar terutama dosa kecil itu masuk ke pikiran kita, keingatan kita, menjadi pengakuan ini dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu kalimat-kalimat dari permohonan agar diperhatikan oleh Allah. Astagfirullahaladzim itu Pak, bina muta'adi dalam istilah bahasa adalah memohon kepada yang bisa memberi kepada kita, khususnya keampunan. Kalimat astagfirullahaladzim itu adalah kalau dalam istilah gramatika bahasa Arab, satu pengharapan yang kuat yang disandarkan kepada yang maha memberi. Itu kalimat astagfirullahaladzim itu ya. Sebenarnya ini bukan kalimat doa begitu ya. Kalau doa itu Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana, itu baru doa itu. Faghfir lana, ampuni ya Allah. Kalau astagfirullahaladzim itu adalah satu ungkapan begitu ya, satu ungkapan bimakna doa tetapi bukan doa, pengharapan begitu ya, pengharapan yang kuat, kalimat istighfar itu dalam istilah bahasa Arab begitu. Istaf'ala yastaf'ilu. Jadi astagfirullah itu adalah satu pengharapan yang kuat kepada Allah dengan dasar pengakuan terhadap dosa dan kesalahan. Begitu inginnya dibersihkan daripada dosa, manakala itu diucapkan oleh kita kalimat astagfirullah itu Allah tuh senang dan Allah pasti mengampuni. Itu. Salat sunat taubat, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, ma min rajulin yuznibu zanban, barang siapa seseorang yang melakukan dosa, kesalahan besar kecil, perbuatan dosa itu, sumayakumu payatatoharu sumayusolli sumayastaghfiruha illa ghafarullah. Siapa saja yang berdosa, merasa berdosa kepada Allah, lalu dia datang kepada Allah dengan memohon keampunan, kemudian dia berwudu dan sholat, yang dimaksud sholat sunat taubat, sumayastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 illa ghafarullah, maka Allah akan mengampuninya. Jadi ini salah satu amalan begitu ya, yang mungkin bisa sering bisa jarang itu sholat sunat taubat. Kapan sholat sunat itu dilakukan oleh kita? Ketika kita menyadari kesalahan. Jadi taubat itu adalah amalan yang mesti rutin dilakukan oleh kita. Kemudian ayat yang lain dalam prakteknya begitu ya, di dalam surah Ali Imran ayat 135, wallazina fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang merasa menyadari melakukan dosa, kesalahan, meninggalkan kewajiban, ya, meninggalkan perintah atau melanggar yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai Allah, yang tidak disukai oleh Allah, dilanggar oleh kita. Dosa ya. Fahisyah itu kesalahan yang besar. Auzolamu anfusahum, atau menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri itu ya berdosa, senantiasa melanggar apa yang tidak disukai oleh Allah. Zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Zakarullaha, kemudian dia berzikir mengingat Allah setelah menyadari itu dosa, ini dosanya, yang ini.
ya dalam perenungan itu. Kemudian timbul kesadaran ingin memperbaiki, ingin bertaubat. Caranya berzikir, mengingat Allah. Kalimat zikir yang paling utama apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus diulang-ulang kalimat zikir. Maka disatukan dengan kalimat istighfar, gitu ya. Disatukan dengan kalimat istighfar. Diulang-ulang zikir. Kemudian beristighfar kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'aluhu lahum ya'lamun. Kemudian dan berniat untuk tidak kembali kepada dosa itu. Walam yusiru ala ma fa'aluhu lahum ya'lamun, dan tidak akan kembali lagi kepada dosa yang pernah diperbuat. Jadi sekuat-kuatnya niat itu, upaya itu. Dan tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Di dalam surah Al-Jumar ayat 53. Bahkan ini secara khusus dari Allah merupakan panggilan kecintaan kepada hambanya meskipun hambanya itu berlumur dosa. Qul ya ibadiyalladzi asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Panggilan Allah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya telah israf, melampaui batas dosanya, saking banyaknya dosanya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat kami, kata Allah. Yang dimaksud rahmat di situ adalah keampunan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah akan mengampuni dosa seluruhnya. Dialah yang Maha Pengampun, Maha Kasih. Jadi Allah tetap menanti hambanya kembali. Dan dalam menjelang bulan istimewa, bulan suci Ramadan, maka alangkah baiknya menyempurnakan diri terlebih dahulu, ya, dari segala dosa kesalahan, agar menyandingnya kita dengan bulan suci Ramadan sudah benar-benar bersih, ya, dari segala kelemahan diri. Dosa itu adalah terdiri dari dua dimensi. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Ya, ada dosa kepada Allah. Ini yang harus diselesaikan oleh kita sebelum Ramadan datang, kepada Allah secara dalam pertaubatan, begitu ya, secara khusus sendiri-sendiri, begitu ya. Kalau sholat ini tidak bisa berjamaah, sendiri-sendiri, karena termasuk secara fikih sholat yang dilakukan oleh diri sendiri, sholat sunat taubat. Dosa kepada manusia, ya, kepada orang-orang terdekat. Ini diselesaikan terlebih dahulu, ya, dengan cara apa? Tentu dengan cara saling menyadari, kemudian menyampaikan permintaan permohonan maaf, atau ada hal yang perlu diganti, kerugian-kerugian, kemudian kita nyatakan, atau mungkin ada di situ sebuah kerelaan dari masing-masing, ya, harus ditempuh. Siapa mereka? Adalah orang-orang terdekat dengan kita, suami istri, anak dengan orang tua, sepergaulan, kita terutama, ya, orang yang terdekat dengan kita itu harus selesai terlebih dahulu. Maka dalam momen menjelang hadirnya bulan suci, kita khususnya yang senantiasa dalam sepergaulan kita di masjid ini, pengurus dengan jamaah, pengurus dengan pengurus, itu kita selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehilafan, ya, kekurangan. Wajar manusia dosa, salah, ya, kata-kata yang menyakiti, kemudian tindakan yang menyalahi, sehingga melukai perasaan, ketersinggungan dan sebagainya. Lebih-lebih
ada hak-hak yang terampas, maka selesaikan terlebih dahulu, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita, pasangan hidup, kemudian orang yang istimewa, orang tua, dan selanjutnya teman sejawat dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita akan sama-sama bermuhasabah, merenung, kemudian juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan sebelum maut datang menjemput, Allah telah membersihkan diri kita. Ada kesempatan yang disandingkan kepada kita dari sisa umur ini, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita termasuk yang dibimbing dengan hidayah Allah. Ramadan di tahun ini paling istimewa, paling spesial, paling baik dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Itulah pengharapan. Satu ayat sebagai penghantar dalam muhasabah, mari kita simak sebagai pembelajaran sebelum hari yang dahsyat itu datang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah As-Sajdah ayat 12, walau taro, dan sekiranya kalian melihat, mengetahui, menyaksikan, alangkah ngerinya izil mujrimuna, orang-orang yang berdosa, nakisuruhusihim, mereka merunduk saking takut dan malunya, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Kala itu Rabbana, mereka memanggil Allah, ya Rabb, absorna, saat ini kami melihat, wa sami'na, dan kami mendengar, farji'na, atas semua itu ya Allah kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, kami akan mengerjakan amal soleh, akan beribadah, akan tekun menuntut ilmu, melakukan berbagai kebaikan. Inna, sesungguhnya kami, mukinun, akan termasuk kepada orang-orang yang yakin. Ini ayat bagaimana memberikan satu sentuhan agar menjadi satu renungan yang dalam sebelum hari itu, paling tidak di hari ketika kita terbaring, lalu sebentar lagi masuk ke tempat di mana di sana kita sendirian. Lalu saat itu hanya amal soleh, amal baik yang akan menjamin kita. Kemudian dalam ayat yang lain pun juga demikian, diingatkan terus oleh Allah agar kita termasuk kepada orang-orang yang selamat di dalam surah Al-Munafikun ayat ke-10. Allah juga menegaskan begitu ya, supaya kita termasuk kepada orang yang beruntung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkan oleh kalian sebahagian dari rezeki kalian itu sebelum datang kematian. Karena setelah itu, Rabbi laula akhartani illa ajarin qarib, fayaqula Rabbi, dia akan berkata saat dibangkitkan di hari pertama di alam barzah, lalu hari-hari yang dilalui oleh dia, seandainya bukan termasuk kepada orang yang beruntung, orang yang soleh, yang mendapatkan nikmat kubur, lalu di situ baru tersadar, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, betapa berharganya waktu yang sesaat itu, kembalikan aku ya Allah walaupun ke waktu yang sekejap saja. Apa mereka setelah itu? Fa asaddaqu aku minas solihin, aku akan bersedekah dan akan beramal soleh. Itulah hari-hari yang akan kita lalui, yang sangat menentukan dari segala amal kebajikan saat ini. Inilah sebagai penghantar
kita akan sama-sama berlatih ya, bagaimana dalam muhasabah atau introspeksi diri, mengakui segala kesalahan dalam istitobah bersama, dalam istighfar bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan diri kita, batin kita, hati kita, perasaan kita untuk sama-sama bermunajah kepada Allah dalam lantunan istighfar, dalam kalimat-kalimat zikrullah. Ya, diri kita, keluarga kita, ayah ibu kita dibawa dalam pengharapan ini. Semoga Allah yang maha menatap, maha melihat saat ini memperhatikan kita dengan perhatian kerahmatannya, perhatian kasih sayangnya. Sebesar apapun dosa kesalahan kita, senantiasa dibersihkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Kehilapan, kelemahan diri, mungkin ada sholat yang pernah ditinggalkan, puasa yang diabaikan, kewajiban yang dilalaikan, maksiat yang diperbuat, dosa besar yang mengundang murka Allah. Dengan istighfar ini, semoga Allah benar-benar mengkhususkan rahmatnya kepada kita berupa keampunan. Mari kita beristighfar ya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نسألك الإجابة يا ربنا يا كريم istajib doana ya maulana. Mari kita penuh dan tawadu kepada Allah menghibah kemurahannya. Mudah-mudahan saat ini Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memandang kita. Dialah yang maha mengetahui atas segala kelemahan diri kita. Kemudian Allah membersihkan, mengampuni, melepaskan segala dosa dan kesalahan dari diri kita. Jika sudah ditulis di Lauhil Mahfuz termasuk kepada orang yang berdosa dan hina dengan sebab dosa itu, maka semoga Allah menghapusnya, mengganti dengan derajat kemuliaan dan memperoleh kebahagiaan. Nas'alukal ijabah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai Allah, hamba bersyukur kepadamu dengan segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, kesempatan, kesehatan, kebaikan yang telah Engkau berikan sebagai jalan untuk kami taat, ibadah dalam kepatuhan kepada segala titah perintah-Mu ya Allah. Dan Kau anugerahkan kepada kami jalan yang terbentang untuk kembali memperoleh keampunan dari sisi-Mu ya Rabb. Segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, dengan wasilah kami sanjung hamba kekasih-Mu atas dasar mahabbah kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah bagi kami ya Allah. Engkau merahmati kami, memberkahi kami, memuliakan kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Betapa banyak dosa kesalahan kami, kehilapan kealfaan kami dari masa lalu hingga saat ini ya Allah. Atas dasar segala kelemahan diri kami ini, dosa itu hapuskan, bersihkan dosa diri kami, dosa keluarga kami, dosa mereka yang kami cintai ya Allah, pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, terlebih kedua orang tua kami yang masih ada sampai saat ini ya Rabb. Dari sisa umurnya istiqomahkan dalam ibadah dan ketaatannya, tingkatkan ketakwaannya ya Allah. Yang sudah tiada terlebih ya Karim, terbaring di sisi-Mu di alam barjah, dengan doa-doa kami ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al kubrahum rodatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahum hufratan min hufari niron. Anjili rahmah wal maghfirah wa syafa'ah wa sa'adah wa salamah. Wahai Rabb, beliau-beliau yang begitu besar perhatian, kecintaan, pengorbanannya untuk kami saat ini terbaring di alam barjah, tidak dapat kami berbuat untuk memuliakan, membahagiakan kecuali dengan doa ini. Jadikan doa ini sebagai jalan keampunan bagi mereka di sisi-Mu yang alam barjahnya Engkau lapangkan, Engkau muliakan, Engkau luaskan, kesempurnakan amal kebajikannya dengan pahala yang dilipat gandakan, diselamatkannya dari azab kubur ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, istajib doana ya Maulana.
kabulkan segala permohonan kami ini dengan penuh harapan keampunan dosa. Ampuni dosa kami, keluarga kami, orang-orang terdekat kami, saudara-saudara kami, kaum muslimin wal muslimat ya Rabb, tetangga kami, mereka sepergaulan kami, mereka yang dosa kepada kami, kezaliman yang diperbuat, ampuni ya Allah. Demikian juga kami yang telah mendolimi mereka, Engkau Maha Pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, atas segala kezaliman yang telah kami perbuat, jika pernah sholat kami tinggalkan, puasa kami abaikan, kewajiban kami lalaikan, maksiat kami kerjakan, kami perbuat ya Allah dengan atas dasar kelemahan diri kami ini. Wahai Rabb, ampuni, jika tidak Engkau ampuni dosa-dosa kami, niscaya kami golongan orang-orang yang merugi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina bis syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wafatkan kami ya Rabb dalam keadaan husnul khatimah. Berikan jalan taubat kepada kami sebelum maut menjemput. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian pagi ini satu permohonan bersama kepada Allah, semoga kita termasuk kepada hamba-hamba yang dibersihkan dari dosa, diampuninya kita dari segala kesalahan kealfaan untuk diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, umumnya kaum muslimin wal muslimat, hamba-hamba beriman. Dan mari kita hakul adaminya, terkhusus di antara kita, tidak mungkin dengan orang jauh, adalah saling membebaskan segala hilaf, segala kesalahan, segala kealfaan, ya, kesalahan kata, kesalahan sikap. Mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan tanpa setitik noda pun di antara kita. Demikian terkhusus dari atas nama saya pribadi kepada Bapak Ketua DKM, jajaran pengurus, kepada bunda-bunda semua, majelis pagi Ahad, pagi Sabtu yang selalu hadir di Masjid Asmaul Husna ini, kiranya dapat membebaskan segala hilaf kami. Demikian juga secara pribadi kepada jemaah-jemaah yang amat sangat saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.